Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Saputra ingin mempresentasikan makalah analisis dan perancangan sistem informasi. Bab pertama yaitu latar belakang. Perancangan sistem perancangan sistem. Menurut Khotijah dan Roshid pada tahun 2024 dalam sebuah makalah yang mereka buat tentang hal yang sama, perancangan sistem itu adalah salah satu aspek paling penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan yang spesifik pada suatu organisasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap alur kerja yang ada. Menurut Maris Khana tahun 2017, perancangan sistem memiliki beberapa tahapan dalam perkembangannya, yaitu analisis sistem dan perancangan sistem. Rumusan masalah, bagaimana konsep dasar sistem informasi? Dan yang kedua, apa saja tahapan-tahapan analisa dan perancangan sistem informasi? Tujuannya untuk mengetahui konsep dari sistem informasi dan untuk mengetahui tahapan-tahapan analisa dan perancangan sistem informasi. Konsep dasar analisa dan sistem informasi. Analisa adalah suatu usaha mengamati suatu secara detail dengan memisahkan bagian-bagian penyusunan, yaitu atau mengatur bagian tersebut agar bisa diteliti lebih lanjut, menurut Saputra pada tahun 2023. Analisis sistem informasi adalah cara pengumpulan dan pemahaman data mengenai sistem informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi, menurut Fahmi Adam di tahun 2024. Sistem hubungan suatu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan yang tidak dapat dipisahkan, serta menuju suatu kesatuan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, menurut Khotijah dan Roshid. Sistem sendiri menurut materi kuliah analisis perancangan sistem, yaitu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Informasi itu sendiri adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan, menurut Maris Khana tahun 2017. Sistem informasi dapat diidentifikasikan sebagai satu kelompok komponen yang saling berhubungan yang digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Suatu sistem terdiri dari dua jenis pengelolaan data, yaitu input dan output. Masuk ke datanya seperti ini ya. Ketika ada data akan diproses lalu akan diumpan balik. Namun jika dari outputnya itu adalah sebuah informasi, maka informasi tersebut harus dikontrol lalu harus diproses kembali lalu akan dikeluarkan menjadi sebuah informasi yang dapat diumpan balik. Tentunya data-data ini akan disimpan di penyimpanan. Karakteristik sistem, yang itu adalah komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan dan keluaran sistem, pengelolaan dan sasaran sistem. Seperti ini ya karakteristiknya. Jadi ada environment, interface, boundary-nya di dalam dan di luar, seperti itu. Environment-nya seperti ini. Boundary yang pertama ada input, proses, dan output, itu hasilnya. Namun ada juga boundary yang kedua, yang mana boundary utamanya itu adalah subsistem ke subsistem lainnya. Subsistem ini biasanya diisi oleh yang tadi, input, proses, dan output. Dan itu akan selalu berputar di dalam boundary yang lebih besar lagi. Tujuannya apa? Ya tadi untuk menemukan atau untuk menentukan data yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jenis-jenis sistem.
Level organisasi atau transaction processing system. Lalu ada level knowledge atau yang biasanya dipakai di Office Automation System dan sistem pendukung knowledge work system. Lalu ada level sistem ahli, di mana sistem ini ya berkaitan dengan sistem informasi manajemen dan decision support system atau DSS. Ya, DSS. Lalu ada level manajemen strategis yang biasanya dipakai untuk executive support system atau group decision support system yang itu ada computer desktop collaboration workstation-nya. Kualitas informasi itu harus 3, akurat, relevan, dan tepat waktu. Siklus sebuah informasi itu ada ada data besar lalu diproses, yang mana itu jadi model, itu menjadi output, yang mana output itu adalah informasi diberikan kepada penerima. Penerima membuat keputusan tindakan, menjadi hasil tindakan, lalu hasil tindakan tersebut menjadi data. Data yang ditangkap tadi menjadi data yang diinput dilakukan proses kembali. Seperti itu. Dan proses tersebut bisa menghasilkan 2 hal, menjadi sebuah informasi atau menjadi data dasar. Dan data dasar itu bisa diproses ulang lagi. Komponen sistem informasi. Blok masukan, ada blok model, ada blok keluaran, blok teknologi, basis data, dan blok kendali. Tahapan analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem itu ada pemecahan masalah atau problem solving, kebutuhan terbaru, implementasi ide dan teknologi. Lalu yang terakhir ada meningkatkan keseluruhan performansi sistem. Kerangka analisis. Analisis level pembuatan keputusan, analisis flow information, dan analisis input dan output. Laporan hasil analisis itu isinya adalah uraian alasan dan batasan analisis atau deskripsi sistem dan operasinya. Lalu ada uraian tujuan yang sifatnya objektif dan berbasis pada kendala sistem. Deskripsi masalah yang belum teratasi dan potensi masalahnya. Uraian asumsi selama proses analisis, rekomendasi sistem terbaru, dan kebutuhan desain awal. Proyeksi kebutuhan sumber daya dan biaya desain sistem yang baru. Perancangan sistem itu biasanya diisi oleh planning, analysis, design, implementation, testing, and integration. Lalu ada pemeliharaan atau maintenance. Ya seperti ini ya sistemnya. Jadi dimana semuanya itu berhubungan dengan perawatan sistem. Jadi perencanaan sistem butuh perawatan sistem, analisis butuh perawatan sistem. Namun alurnya biasanya seperti ini. Dari perancangan sistem menuju analisis sistem, menuju desain perancangan, menuju seleksi, lalu implementasi, dan yang terakhir di perawatan, seperti itu. Alat bantu perancangan. Flowchart. Ya, saya nggak perlu menjelaskan flowchart, mungkin teman-teman sudah paham tentang flowchart ya. Namun di sini banyak jenis flowchart yang itu tadi. Lanjut ke dekomposi. Seperti ini ya. Lanjut ke dekomposisi, yang mana ini adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diselesaikan. Membantu dalam menguji program, membantu dalam membuat diagram alur, membantu dalam melacak proses yang paling kecil hingga paling besar. Diagram konteks. Di sini ada diagram konteks. Ada persegi, oval, dan alur panah ya. Baik, untuk kotak sendiri entitas biasanya dipakai untuk objek yang memberikan data dan menerima informasi. Lalu ada oval yang mana menunjukkan kesatuan luar entity atau terminator. Lalu anak panah yang menunjukkan suatu proses, entah itu di pengeluaran atau di masukan. Ya, dia menunjukkan aliran arus saja sih. Data flow diagram yang tadi sama seperti tadi, namun ada garis tambahan. Garis tambahan ini ada data save atau data store
yang maksudnya adalah simpanan data. Desain input dan output. Desain input, pemasukan data ke dalam sistem harus dirancang dengan detail, mulai dari perangkat yang digunakan hingga tampilan desainnya. Eksternal dan internal. Masukan data eksternal itu biasanya data yang dipasok dari luar organisasi, sedangkan internal itu yang dari dalam organisasi. Desain output, keluaran yang sangat penting karena hasil yang dihasilkan harus melayani kebutuhan setiap bagian manusia yang memerlukan. Sama seperti tadi, eksternal, data yang dimasukkan atau yang data dikeluarkan, data yang dikeluarkan berasal dari luar organisasi, dan yang internal ya untuk yang di dalam organisasi seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Analisis dan perancangan sistem sendiri adalah dua tahap penting yang saling terkait dalam proses pengembangan sistem informasi. Pada sistem analisis, pemahaman kebutuhan pengguna dan masalah yang ada, lalu membuat model konseptual yang lebih tepat. Tahapan perancangan ini sendiri ya model yang bisa diubah menjadi spesifik teknis yang lebih jelas ya, seperti struktur sistem, basis data, dan tampilan antarmuka pengguna. Dengan pendekatan yang terstruktur dalam analisis dan perancangan, resiko kegagalan bisa diminimalkan. Investasi teknologi bisa lebih dimanfaatkan secara optimal. Ya, selesai. Terima kasih. Saya Muhammad Jainun Saputra mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.